Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Gimana kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Old Henry. Oh iya, saya lupa juga gitu. Alhamdulillah banget akhirnya bisa 1000 subscriber juga. Makasih juga buat kalian yang udah mampir ke channel ini dan mencet tombol subscribe-nya. Apalagi untuk yang like atau dislike, it's okay lah gitu. Yang makasihnya udah mampir gitu ke sini ya. Oke lah, kita lanjut aja, balik lagi kita ke videonya. Dan di video kali ini ya, saya akan menceritakan sebuah alur film lagi yang berjudul Old Henry. Film yang berkisah tentang seorang legenda yang sudah dianggap mati, namun justru seorang legenda itu tidak benar-benar mati, melainkan dia memalsukan kematiannya. Ya sudahlah, tak perlu berlama-lama lagi. Merendahkan pesisir bahan, hati-hati resolusi video ketinggian. Dan langsung saja kita menuju videonya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang diudag atau dikejar oleh 3 orang berkuda. Dan terlihat di sini bahwa si bapak ini memiliki sebuah tanda di tangan kirinya. Hingga di sebuah pudunan, si bapak itu pun tertembak tepat di kakinya. Dan rupanya penunggang kuda itu merupakan seorang sheriff atau petugas keamanan, terlihat dari lencana yang mereka gunakan. Dia selaku ketua sheriff ini pun langsung menginterogasinya agar dia menyebutkan keberadaan seorang buronan dengan cara mencekiknya dan menariknya menggunakan kuda. Hingga akhirnya si bapak itu pun memberitahu keberadaan orang yang dicarinya. Sheriff itu pun mengambil sebuah kayu di sana dan langsung membunuhnya saat itu juga. Lalu film pun dimulai. Berlatar di tahun 1906, Henry selaku pemeran utama yang berpindah-pindah kota sejak usia 3 tahun serta segala usahanya yang luar biasa akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang petani. Ini keponakannya bernama Al yang tinggal tak jauh dari rumahnya, dan ini anaknya Wyatt. Dan di sini Wyatt terus-menerus curhat dan selalu sedikit marah pada ayahnya karena dia tidak diizinkan untuk menembak sebelum ayahnya melatih. Sementara ayahnya itu sendiri terus-menerus tak melatihnya karena menurutnya dia belum pantas untuk dilatih. Hingga di sore hari datanglah seekor kuda tunggang tanpa awak yang tak tahu arah. Mereka pun langsung mendekatinya dan bertanya-tanya mengenai keadaan sang pemilik. Hingga akhirnya Henry pun memutuskan untuk mengikuti jejak kuda tersebut seorang diri. Sampailah dia di suatu tempat dan terdapat seseorang yang terkapar di sana. Dia pun mengecek keadaan orang tersebut. Dan rupanya orang tersebut memiliki luka tembak di dadanya. Dia pun berusaha menutup lukanya. Dan saat dia berbalik, dia pun melihat sebuah pistol dan tas yang penuh dengan uang. Dia pun langsung pergi dari tempat itu karena tak mau berurusan dengan sesuatu yang pastinya berbahaya. Namun rupanya dia langsung berbalik dan membawa uang, senjata serta orang tersebut untuk diobati. Dan disinilah permasalahan itu dimulai. Sesampainya di rumahnya, dia pun langsung membersihkan lukanya.
dan menyembunyikan senjata serta tas penuh uang tersebut di persembunyian rahasianya. Namun pada saat yang sama, diam-diam Wyatt mengintip dari bawah pintu dan akhirnya mengetahui tempat ayahnya menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, karena peluru yang berada di dalam tubuhnya sangat sulit untuk dikeluarkan, Henry pun memutuskan untuk mengikat orang tersebut dan memerintahkan Wyatt untuk menjaganya, sementara dia akan pergi ke kota untuk memanggil dokter. Sementara di sisi lain, terdapat sheriff dan kedua anak buahnya yang mendatangi tempat kejadian orang ini ditemukan oleh Henry kemarin. Kembali ke rumah, setelah ayahnya pergi, Wyatt pun diam-diam membuka tempat persembunyian sang ayah. Dia pun dengan sumringah langsung mengambil pistol dan berlatih menembak seorang diri. Dan pada saat yang sama, orang asing itu pun bermimpi saat berpisah dengan orang-orangnya sewaktu dia masih remaja. Dan di mimpinya terdapat orang asing pula mencari keberadaan Billy. Scene beralih pada Henry yang melihat bahwa tempat dia menemukan orang asing tersebut seperti sedang diinvestigasi. Dia pun secara sembunyi-sembunyi mendekati mereka. Saat sudah sedikit dekat, anak buah sheriff itu pun kesulitan untuk mencari jejak karena semalam terguyur hujan. Namun mereka langsung merasa bahwa terdapat seseorang yang mengawasi mereka dan langsung mendekatinya. Sontak Henry pun secara diam-diam langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Wyatt yang mengecek keberadaan orang asing itu pun lalu saat Wyatt hampir saja ditusuk olehnya, Henry pun datang dan langsung menghajarnya. Henry pun mengambil shotgun miliknya dan akan menghancurkannya. Namun Wyatt menahannya. Alhasil Henry pun meminta Wyatt untuk membantunya mengikat orang asing tersebut. Henry pun di sini akan mencungkil pelurunya keluar sembari menginterogasinya mengenai siapa dia sebenarnya. Sembari merintih kesakitan, dia pun berkata bahwa dia adalah penegak hukum yang mengamankan uang itu dari perampok bank. Setelah peluru itu berhasil dikeluarkan, datanglah 3 orang sheriff yang tadi berada di TKP. Seolah tahu akan segalanya, orang asing itu pun berkata bahwa mereka adalah perampok yang berpura-pura menjadi penegak hukum dan orang yang di tengah adalah ketuanya. Berikan senjataku serta tasnya agar kalian selamat, imbuhnya. Namun Henry mengabaikannya dan langsung mengambil sebuah pistol. Namun di sini terlihat bahwa Henry mengetahui bahwa anaknya telah menggunakan pistol itu. Lalu Henry pun langsung keluar dan menemui mereka. Ketua sheriff itu pun mengenalkan dirinya bahwa dia bernama Sheriff Sam dan kedatangannya ke sini untuk bertanya mengenai seseorang yang dia cari bernama Curry yang tertembak di dadanya dan dia orang yang sangat berbahaya. Henry pun langsung akan masuk ke dalam dan berkata bahwa dia tidak melihat siapapun. Akhirnya sheriff itu pun pergi. Saat di dalam, dia pun langsung membentak dan memarahi Wyatt karena dia telah menggunakan senjatanya. Namun Wyatt justru malah mengatai ayahnya sendiri bahwa dia hanyalah pria tua yang memiliki pertanian yang kumuh dan memiliki anak yang akan pergi meninggalkan pria tua sendirian. Orang asing itu ternyata bernama Curry dan Curry pun berkata bahwa dia adalah sheriff dan mereka hanyalah kelompok perampok yang merampok bank. Mereka mencuri rencananya dan bertingkah seperti sheriff dan tujuan Curry membawa uang itu untuk dikembalikan. Curry pun memperingatinya bahwa malam hari mereka pasti akan kembali. Henry pun masuk ke kamarnya. Henry yang kebingungan pun berpikir dan merenung di kamarnya mengenai apa yang harus dia lakukan.
Di sisi lain, Sam pun memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengintai Henry. Pastikan Curie tidak kabur dari sana dan ambil kembali uang kita. Sementara dia akan menemui seorang petani Hobbs untuk bertanya-tanya mengenai Henry. Lalu anak buahnya pun secara mengendap-endap mengintai rumahnya dari kejauhan. Malam pun tiba, sembari disuapi, Curie pun merasa pernah bertemu dengannya. Namun Henry langsung memotongnya dan menginterogasinya dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Station. What was the landlady's name? She weren't no lady. Nasty old cuz named Hank. Crook. You mean General driving the cattle out the territory? Karena dirasa dapat dipercaya, dia pun melepaskan satu ikatan agar dia bisa makan sendiri. Lalu Curie pun bercerita bahwa di masa kecil dia pernah tinggal di sebuah tempat yang menjadi akhir hidup Billy the Kid, atau dia seorang legenda gitu ya. Karena dia berada di tempat kejadian. Saat itu dia masih kecil dan Billy sedang memotong daging rusa. Garrett pun masuk ke dalam rumah dan rupanya di dalam tidak hanya Garrett di sana. Rupanya terdapat seseorang yang mencari Billy. Billy yang melihat itu pun langsung berhenti memotong daging dan berkata padanya, "Tegakkan kepalamu, kau akan baik-baik saja." Billy pun langsung masuk ke dalam rumah. Dia pun langsung ditembak 2 kali. Yang satu meleset dan yang satu mengenainya. Dan itulah akhir hidup Billy the Kid. Mendengar itu, Henry pun langsung melepaskan tangannya dan dia memerintahkannya untuk pergi malam ini juga dan bawa semua barangmu. Take it. Namun tiba-tiba dan baku tembak pun terjadi. Dengan badan kerempeng namun skill serta nyali yang luar biasa, dia pun dengan mudah melumpuhkan anak buah Sam. Dia pun menyeretnya dan langsung melemparnya ke kandang babi. Curie yang pingsan karena kesakitan akibat lukanya pun langsung bermimpi kembali mengenai kejadian saat Billy the Kid berkata padanya untuk tegakkan kepalamu, semuanya akan baik-baik saja. Keesokan paginya, Ol yang sedang menguliti burung hasil tangkapannya pun didatangi oleh Sam dan anak buahnya. Sam pun sedikit basa-basi dengan membicarakan masa lalunya saat ayahnya sering menangkap burung. Namun Ol langsung memotongnya dan bertanya mengenai tujuannya datang kemari. Sam pun langsung to the point bahwa dia akan bertanya identitas mengenai saudara iparnya yakni Henry. Ol pun langsung berkata bahwa dia tidak akan menjelaskan apapun dan memintanya untuk pergi sekarang juga. Namun Sam tetap memaksanya untuk memberikan informasi. Kembali ke Henry, mereka pun berniat untuk pergi saat ini juga dari rumah ini. Namun Curie yang masih panas tiris dan tak bisa bepergian pun langsung memerintahkan mereka berdua untuk meninggalkannya sendiri. Wyatt yang akhirnya diizinkan memegang senjata pun dengan spontan berkata bahwa kita perangi mereka saja. Namun Henry tetap mengukuhkan bahwa mereka berdua harus pergi dan bawa perlengkapan sekarang juga. Saat baru saja mereka akan pergi, Sam pun langsung datang dengan pasukannya yang super banyak. Alhasil Henry pun kembali masuk. Sam pun langsung mengajaknya berdiskusi untuk menyerahkan Curie dan kalian akan dibiarkan pergi. Namun mereka sama-sama tahu bahwa saat mereka keluar pastinya mereka akan ditembak.
Karena tak mendapatkan hasil, Sam pun memanggil anak buahnya yang rupanya dia sudah menyandera All. Henry pun langsung membawa senjatanya dan berkata pada Wyatt untuk tetap di dalam dan hanya tembak orang yang masuk ke dalam saja. Lalu Henry pun keluar. Lalu di sini Sam pun mengakui bahwa mereka bukanlah sheriff. Keluarkan Sheriff Curie dan kau akan mendapatkan All. Lalu kita berpisah tanpa pertumpahan darah. Namun Henry tetap menolaknya dan dia terus berkata bahwa dia tidak menemukan atau melihat Curie. Karena Sam merasa bahwa negosiasi ini alot, Sam pun langsung menembak All. Wyatt pun datang dan menembak secara membabi buta sehingga ayahnya dapat masuk. Lalu sebelum pertarungan dimulai, Henry pun berkata pada Wyatt, "Tegakkan kepalamu, semuanya akan baik-baik saja." Dan ternyata Henry lah Billy the Kid, sang legenda hidup. Lalu pertarungan pun dimulai. Dia pun berhasil membantai seluruh perampok itu seorang diri. Lalu Wyatt pun diperintahkan untuk mengambil seembel air. Dan saat Henry akan menghentikan pendarahannya, tiba-tiba kampret! Rupanya Sheriff Curie ini merupakan salah satu anggota perampok Sam. Dia dengan deputinya banyak melakukan pekerjaan bersama dengan perampok itu, hingga akhirnya dia dengan deputinya mengkhianati mereka dengan mengambil seluruh uangnya dan berniat untuk membantai perampok itu. Namun justru dia kalah dan akhirnya pergi melarikan diri. Namun sayangnya deputinya berhasil ditembak oleh mereka seperti yang ditampilkan di awal film tadi. Sementara Curie berhasil selamat karena diselamatkan olehnya. Lalu saat Curie akan menembak kepala Henry, tiba-tiba Curie pun langsung ngajongkeng dan wafat saat itu juga. Wyatt pun langsung berniat untuk membawanya ke dokter. Namun Henry menolaknya karena merupakan sebuah keajaiban dia bisa bertahan sejauh ini dan mengurus seorang putra hingga menjadi dewasa. Akhirnya Henry alias Billy the Kid pun menghembuskan nafas terakhirnya. Wyatt pun menguburkan ayahnya tepat di samping makam ibunya. Lalu dia pun berkemas dan pergi untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dan tamat. Wah, lumayan juga ya, film ini cukup menarik gitu ya. Ditambah latar yang dibawa pada tahun 1900-an membuat nuansanya sangat dapet banget. Bagi yang ingin menonton film fullnya mangga sok, biar dapat sensasi yang lebih gregetnya gitu ya. Biar apa ya, kalau kalian nonton langsung gitu ya, kayak apa? Kayak di tahun segitu gitu, kayak kita teh kerasa di tahun segitu gitu. Cuman kalau misalnya cukup, oke lah, gak apa-apa. Ya udahlah ya, saya cukupkan saja. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun boy.